Dikisahkan ada seorang pemuda yang pekerjaannya menjual kain. Setiap hari dia memikul kain-kain dagangannya dan berkeliling dari rumah ke rumah lain. Dagangan pemuda ini dikenal dengan nama Farokna oleh orang-orang. Meskipun pekerjaannya hanya sebagai pedagang keliling, tetapi pemuda ini mempunyai kelebihan, yakni mempunyai wajah yang sangat tampan dan bertubuh tegap. Setiap orang yang melihat pasti akan menyukainya. Pada suatu hari saat dia berkeliling melewati jalan-jalan besar, gang-gang kecil dan rumah-rumah penduduk, sambil berteriak menawarkan dagangannya, "Farokna, Farokna." Tiba-tiba ada seorang wanita yang melihatnya. Si wanita itu memanggil dan dia pun menghampirinya. Dia dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Di sini si wanita terpesona melihat ketampanannya, dan tumbuhlah rasa cinta yang begitu besar dalam hatinya. Lalu si wanita ini berkata, "Aku memanggilmu tidak untuk membeli daganganmu. Aku memanggilmu karena kecintaanku kepadamu, dan di rumah ini sekarang sedang kosong." Selanjutnya si wanita ini membujuk dan merayunya agar mau berbuat tak senonoh dengan dirinya. Pemuda itu menolak, bahkan dia mengingatkan si wanita kepada Allah dan menakut-nakutinya dengan azab yang pedih di sisinya. Tetapi sayang nasihat itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Bahkan sebaliknya si wanita menjadi tambah berhasrat. Akhirnya karena si pemuda ini tidak mau melakukan yang haram, si wanita malah mengancam, katanya, "Bila engkau tidak mau menuruti perintahku, aku akan berteriak kepada semua orang, dan aku akan katakan kepada mereka bahwa engkau telah masuk ke dalam rumahku dan ingin merenggut kesucianku, dan mereka akan mempercayaiku karena engkau telah berada dalam rumahku, dan mereka sama sekali tidak akan mencurigaiku." Setelah si pemuda itu melihat betapa si wanita itu terlalu memaksanya untuk mengikuti keinginannya berbuat dosa, akhirnya dia berkata, "Baiklah, tapi apakah engkau mengizinkan aku untuk ke kamar mandi agar bisa membersihkan diri dulu?" Kemudian masuklah si pemuda ke kamar mandi, sementara tubuhnya gemetar karena takut dirinya terjerumus dalam kubangan maksiat. "Ya Allah, apa yang harus aku perbuat? Berilah aku petunjuk-Mu, wahai Zat yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan." Doanya dalam hati. Tiba-tiba timbullah ide dalam benaknya. Dia mengolesi tubuhnya dengan kotoran-kotoran yang ada di WC dengan harapan bila nanti si wanita melihatnya dia akan jijik dan akan membiarkannya pergi. Setelah mengoles tubuhnya dengan kotoran, dia menangis dan berkata, "Ya Robi, wahai Tuhanku, perasaan takutku kepadamu itulah yang mendorongku melakukan hal ini. Oleh karena itu, karuniakan untukku kebaikan sebagai gantinya." Kemudian dia keluar dari kamar mandi. Tatkala melihatnya dalam keadaan demikian, si wanita itu berteriak, "Keluar kau, hai orang gila!" Dia pun cepat-cepat keluar dengan perasaan takut diketahui orang-orang. Jika mereka tahu, pasti akan berkomentar macam-macam tentang dirinya. Dia mengambil barang-barang dagangannya kemudian pergi berlalu. Sementara orang-orang yang di jalan tertawa melihatnya. Akhirnya dia tiba di rumahnya. Di situ dia bernafas lega lalu menanggalkan pakaiannya masuk kamar mandi dan mandi membersihkan tubuhnya dengan sebersih-bersihnya. Kemudian apa yang terjadi? Adakah Allah akan membiarkan hamba yang dicintainya begitu saja? Tidak. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuknya sebuah karunia yang besar yang tetap melekat di tubuhnya sampai dia meninggal dunia. Bahkan sampai setelah dia meninggal, Allah telah memberikan untuknya aroma yang harum semerbak yang tercium dari tubuhnya. Semua orang dapat mencium aroma tersebut dari jarak beberapa meter, sampai akhirnya dia mendapat julukan Al-Miski, atau yang harum seperti kasturi. Ketika pemuda ini meninggal dan dikuburkan, mereka tulis di atas kuburannya, "Ini kuburan Al-Miski," dan banyak orang yang menziarahinya. Bagaimana menurutmu? Silahkan komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami ya.